Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali. Untuk edisi hari Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah menggandakan kasih yang kita terima. Diambil dari bacaan liturgi Gereja Katolik dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai 19 dan dari kitab Yosua bab 3 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita bertanya, sampai kapan kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita? Pertanyaan ini bukan hanya milik Petrus saja, tetapi juga sering muncul di dalam hati kita. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah sampai 7 kali?" Tuhan Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Jawaban ini bukan soal angka matematik, saudaraku, melainkan sebuah panggilan untuk mengampuni tanpa batas. Sebagaimana Bapa di surga mengampuni kita tanpa menghitung dosa kita. Untuk menjelaskan maksudnya, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki hutang sangat besar. Hutang yang mustahil untuk ia bayar. Namun sang raja menghapuskan semuanya, membebaskannya tanpa syarat. Tetapi hamba itu keluar dan bertemu dengan kawannya yang berhutang jauh lebih kecil. Bukannya ia berbelas kasih, ia malah menangkap, mencekik dan memenjarakannya hingga utang itu lunas. Hari ini saudara-saudari, mungkin kita heran, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja dijumpai, diampuni secara besar-besaran, tidak mau mengampuni orang lain. Namun kalau kita jujur ya, kadang saya dan kita pun bisa bersikap seperti itu. Dalam diri kita manusia, ada ego yang ingin menjadi pusat segalanya. Saat kita butuh pertolongan, kita menuntut belas kasih. Tetapi ketika orang lain membutuhkan kita berpegang pada aturan yang keras demi mempertahankan rasa kebenaran dan rasa kuasa kita. Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan peringatan tegas bagi kita semua. Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, pengampunan sejati bukanlah sekedar melupakan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Pengampunan sejati berarti menggandakan kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Ketidakpedulian terhadap orang yang membutuhkan belas kasih, padahal kita sendiri pernah menerimanya, adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap anugerah Tuhan kepada kita. Hari ini, bacaan dari kitab Yosua mengingatkan kita pada sosok pemimpin yang taat dan yang peduli. Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan tabut perjanjian berjalan di depan. Adalah tanda bahwa Allah hadir dan menyertai perjalanan mereka. Yosua tetap setia pada perintah Tuhan dan menjalankan tugas perutusannya demi kebaikan seluruh umat Israel.
saat ini saudara-saudariku, kita pun dipanggil untuk setia seperti Yosua, menjadi pembawa kasih dan pengampunan di tengah hidup kita sehari-hari. Santa Teresa dari Avila pernah menyesalkan bahwa manusia sering hanya fokus pada tubuh dan urusan dunia, tetapi mengabaikan keindahan jiwanya di mana tempat Allah bersemayam. Sedikit sekali usaha kita untuk menjaga kemurnian jiwa, karena kita tidak memahami nilainya. Ketika kita lupa siapa yang tinggal di dalam hati kita akan mudah menjadi seperti hamba yang tidak tahu bersyukur. Menikmati kasih Tuhan untuk diri sendiri, tetapi menutup mata terhadap sesama yang juga memerlukan kasih itu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini marilah kita membuka mata hati kita. Jangan biarkan jiwa kita terkurung dalam kepentingan duniawi. Jagalah rumah batin kita tetap indah bagi Dia yang tinggal di dalamnya. Dan biarkanlah kasih serta pengampunannya mengalir melalui kita, mengubah hati kita dan mengubah dunia di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa